Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok komunikasi bisnis dan kegiatan pemasaran. Dalam video ini kami akan mempresentasikan materi mengenai komunikasi bisnis dan kegiatan pemasaran dengan studi pembahasan mengenai Nuven. Jadi materi ini sangat penting karena komunikasi merupakan fondasi utama dalam menjalankan kegiatan bisnis, khususnya dalam bidang pemasaran dan semakin berkembangnya di era digital saat ini. Jadi melalui video ini kami akan menjelaskan pengertian komunikasi bisnis, pentingnya komunikasi bisnis dalam pemasaran, berbagai profesi dalam kegiatan pemasaran modern, hingga strategi komunikasi yang dapat mendukung keberhasilan sebuah perusahaan. Kami berharap materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua. Langsung saja ke pengertian komunikasi bisnis. Jadi komunikasi bisnis merupakan pertukaran informasi, gagasan, pendapat, maupun instruksi yang dilakukan dalam lingkungan bisnis untuk mencapai tujuan tertentu. Komunikasi bisnis tidak hanya dilakukan antara perusahaan dan konsumen, tapi juga antar pegawai, pimpinan, investor, hingga mitra kerja. Dalam praktiknya, komunikasi bisnis memiliki peran yang sangat penting karena dapat menentukan keberhasilan suatu organisasi. Komunikasi yang efektif akan menghasilkan kerjasama yang baik, meningkatkan produktivitas, serta mempermudah pencapaian tujuan perusahaan. Sebaliknya, apabila komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka dapat menyebabkan kesalahpahaman, konflik, penurunan produktivitas, bahkan kerugian bagi perusahaan. Bahkan contoh paling buruknya adalah perusahaan bisa jadi bangkrut. Terus kita lanjut ke pentingnya komunikasi dalam dunia bisnis. Komunikasi memiliki beberapa fungsi penting dalam dunia bisnis. Di antaranya adalah komunikasi berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi. Informasi yang jelas dan akurat akan membantu proses pengembalian keputusan. Terus ada komunikasi yang berfungsi sebagai sarana koordinasi. Dalam perusahaan, setiap bagian harus saling berkoordinasi agar seluruh aktivitas dapat berjalan secara efektif. Terus, komunikasi berfungsi sebagai sarana motivasi. Melalui komunikasi yang baik, pimpinan dapat memberikan semangat dan arahan kepada karyawan. Terus, ini ada lagi komunikasi berfungsi sebagai sarana pengawasan dan evaluasi. Dengan adanya komunikasi, perusahaan mengetahui apakah tujuan yang ditetapkan telah tercapai atau belum. Karena itulah, komunikasi sering disebut sebagai jantung aktivitas dalam bisnis. Selanjutnya, kita akan lanjut ke sikap saling menghargai dalam komunikasi. Dalam melakukan komunikasi bisnis, sikap saling menghargai merupakan hal yang sangat penting. Setiap individu memiliki latar belakang, pengalaman, serta sudut pandang yang berbeda. Oleh karena itu, kita harus mampu menghargai perbedaan tersebut. Sikap saling menghargai dapat diwujudkan melalui beberapa cara, seperti mendengarkan pendapat orang lain, tidak memotong pembicaraan, menggunakan bahasa yang sopan, serta memberikan apresiasi terhadap kontribusi orang lain. Dengan adanya sikap saling menghargai, hubungan kerja akan menjadi lebih harmonis dan produktif. Selain itu, perusahaan juga dapat membangun citra yang positif di mata masyarakat. Kita sudah tahu sikap saling menghargai dan dalam komunikasi. Tapi ada yang penting nih, adalah pentingnya sinergi antar tim. Jadi, keberhasilan sebuah perusahaan tidak dapat dicapai hanya oleh satu individu atau satu divisi saja. Diperlukan kerja sama dan sinergi dari seluruh
bagian organisasi. Sinergi berarti kemampuan berbagai pihak untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sama. Dalam kegiatan pemasaran, misalnya divisi pemasaran harus bekerja sama dengan divisi produksi. Jadi dengan adanya sinergi perusahaan dapat meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi kesalahan, dan mempercepat penyelesaian masalah, dan meningkatkan kualitas pelayanan pada konsumen. Tentu saja dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen, ini akan meningkatkan citra perusahaan. Terus kita lanjut ke komunikasi dan profit perusahaan. Komunikasi yang baik akan berdampak langsung terhadap peningkatan keuntungan perusahaan. Ketika perusahaan mampu berkomunikasi secara efektif dengan konsumen, maka tingkat kepuasan pelanggan akan meningkat. Pelanggan yang puas cenderung akan melakukan pembelian ulang, memberikan rekomendasi kepada orang lain, serta menjadi pelanggan yang loyal. Hal ini tentunya akan meningkatkan pendapatan perusahaan. Ini bisa diibaratkan sebagai branding perusahaan jika perusahaan bisa membuat konsumen puas dan meningkatkan citra perusahaan. Selain itu, komunikasi yang efektif juga dapat mengurangi biaya operasional akibat kesalahan informasi atau miskomunikasi. Oleh karena itu, komunikasi dapat dianggap sebagai investasi penting dalam kegiatan bisnis. Terus ada di era digital, maksudnya ini adalah komunikator pemasaran modernnya. Di era digital saat ini, seorang komunikator pemasaran tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga harus mampu membangun hubungan dengan konsumen. Komunikator pemasaran modern harus memiliki kemampuan komunikasi verbal dan non-verbal yang baik tentunya ya. Memahami teknologi digital, mampu membaca tren pasar, serta memiliki kreativitas yang tinggi. Mereka juga harus mampu memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial, website, marketplace, dan berbagai media komunikasi lainnya untuk menjangkau konsumen secara lebih luas. Dalam contohnya adalah Instagram, Facebook, Twitter, dan e-market lainnya. Itu sangat banyak banget. Peran strategis komunikator. Komunikator memiliki peran penting dalam keberhasilan suatu proses komunikasi. Seseorang komunikator tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga harus memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh penerima. Oleh karena itu, komunikator perlu memiliki kemampuan berbicara yang jelas, percaya diri, serta mampu menyesuaikan cara penyampaian dengan audiens yang dihadapi. Dalam dunia bisnis dan pemasaran, peran komunikator sangat strategis karena dapat memengaruhi keputusan dan kepercayaan konsumen. Selain itu, komunikator yang baik juga mampu membangun hubungan yang positif, menciptakan citra yang baik bagi perusahaan, serta membantu mencapai tujuan komunikasi secara efektif. Unsur-unsur komunikasi. Dalam proses komunikasi, terdapat 5 unsur utama yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Unsur pertama adalah komunikator, yaitu pihak yang menyampaikan pesan atau informasi. Unsur kedua adalah pesan, yaitu informasi atau gagasan yang ingin disampaikan kepada pihak lain. Unsur yang ketiga adalah media atau saluran komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan, baik secara langsung maupun melalui teknologi komunikasi. Selanjutnya, unsur keempat adalah penerimaan pesan, yaitu individu atau kelompok yang menerima informasi yang disampaikan. Unsur terakhir adalah umpan balik atau feedback, yaitu tanggapan dari penerima pesan terhadap informasi yang diterima. Kelima unsur tersebut harus berjalan secara seimbang agar proses komunikasi dapat berlangsung secara efektif
sehingga tujuan komunikasi dapat tercapai dengan baik. Sales sebagai pelaku pemasaran. Sales merupakan ujung tombak perusahaan dalam menjalankan kegiatan penjualan dan pemasaran. Tugas utama seorang sales adalah menawarkan produk atau jasa kepada calon pelanggan serta meyakinkan mereka untuk melakukan pembelian. Seorang sales harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan negosiasi, kemampuan persuasi, serta kemampuan membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Selain itu, seorang sales juga dituntut untuk memahami kebutuhan konsumen agar dapat memberikan solusi yang tepat. Keberhasilan seorang sales tidak hanya diukur dari jumlah penjualan yang dicapai, tetapi juga dari kemampuan dalam menjaga hubungan jangka panjang dan menciptakan loyalitas pelanggan. Merchandiser adalah individu yang bertanggung jawab dalam mengatur strategi penempatan dan penyajian produk agar lebih menarik perhatian konsumen. Mereka memiliki peran penting dalam menentukan tata letak produk, desain tampilan, hingga strategi promosi di berbagai lokasi penjualan. Tugas merchandiser tidak hanya memastikan produk tersedia, tetapi juga memastikan produk tersebut sudah dilihat dan menarik untuk dibeli. Keberadaan merchandiser sangat penting karena tampilan produk yang baik dapat meningkatkan minat beli konsumen dan membantu meningkatkan penjualan perusahaan. Freelancer dalam pemasaran. Freelancer merupakan pekerja independen yang membantu perusahaan dalam berbagai aktivitas pemasaran sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Mereka biasanya bekerja fleksibel dan tidak terkait kontrak kerja permanen dengan perusahaan. Beberapa bidang yang sering dikerjakan oleh freelancer antara lain desain grafis, digital marketing, penulisan konten, fotografi, videografi, hingga manajemen media sosial. Pengaruh freelancer semakin meningkat karena perusahaan dapat memperoleh tenaga profesional dengan biaya yang lebih efisien dan sesuai kebutuhan. Reseller adalah pihak yang membeli produk dari produsen atau distributor untuk dijual kembali kepada konsumen. Reseller memiliki peran penting dalam memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan distribusi produk. Semakin banyak reseller yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin luas pula pasar yang dapat dijangkau. Keberhasilan seseorang reseller sangat bergantung pada kemampuan komunikasi, pelayanan kepada pelanggan, strategi pemasaran, serta kemampuan membangun kepercayaan konsumen. Blogger sebagai media promosi. Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai profesi baru. Salah satunya adalah blogger. Blogger dapat membantu perusahaan dalam mempromosikan produk atau jasa melalui artikel, ulasan, maupun pengalaman pribadi yang mereka bagikan kepada pembaca. Mereka dianggap lebih dekat dan lebih dipercayai oleh masyarakat. Blogger seringkali memiliki pengaruh yang besar terhadap keputusan pembelian konsumen. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang bekerja sama dengan blogger sebagai bagian dari strategi pemasaran digital mereka. Konten kreator. Konten kreator merupakan individu yang menciptakan berbagai bentuk konten digital seperti video, foto, artikel, podcast, maupun konten media sosial lainnya. Dalam era digital saat ini,
Peran konten kreator menjadi sangat penting karena mereka mampu menarik perhatian audiens melalui konten yang kreatif, inovatif, dan menghibur. Selain memiliki kreativitas yang tinggi, seorang konten kreator juga harus memahami perilaku konsumen, tren pasar, algoritma media sosial, serta strategi pemasaran digital agar konten yang dibuat dapat mencapai target audiens secara efektif. Pentingnya konten kreatif. Konten kreatif merupakan salah satu faktor utama dalam keberhasilan pemasaran digital. Konten yang baik tidak hanya mampu menarik perhatian konsumen, tetapi juga memberikan informasi yang bermanfaat, membangun interaksi, serta menciptakan pengalaman positif bagi audiens. Semakin kreatif dan menarik konten yang dibuat, maka semakin besar pula peluang perusahaan untuk meningkatkan brand awareness, membangun kepercayaan konsumen, serta meningkatkan penjualan. Oleh karena itu, kreativitas dan inovasi menjadi aspek yang sangat penting dalam dunia pemasaran modern. Baik, setelah kita membahas pentingnya konten kreatif, selanjutnya kita akan membahas kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang komunikator. Seorang komunikator profesional tidak hanya dituntut mampu berbicara dengan baik, tapi juga harus memiliki berbagai kemampuan pendukung agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan efektif. Beberapa kemampuan tersebut antara lain menyusun informasi dengan kelengkapan yang lugas serta bebas dari bias, mempraktikkan active listening secara seksama sebelum memberikan respon taktis, memiliki kontrol emosional yang baik serta mampu bersimpati terhadap kebutuhan audiens, menunjukkan wibawa serta pemahaman yang mumpuni terhadap kredibilitas data yang diusung. Kepercayaan diri penuh bahwa pesan yang disampaikan berharga dan mampu mencapai target, mampu memilih platform promosi yang baik, efisien berdasarkan profit demografi target, menyajikan pesan dengan bahasa sopan, serta menghargai keunikan nilai kelompok audiens, menerima koreksi secara terbuka guna memperluas pahaman perspektif pasar. Di era digital ini, seorang komunikator juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memahami karakteristik audiens yang berubah. Semakin baik kapasitas yang dimiliki seorang komunikator, maka semakin besar pula peluang perusahaan untuk membangun hubungan yang baik dengan konsumen dan mencapai tujuan bisnisnya. Setelah mengetahui kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang komunikator, berikut kita akan membahas bagaimana menciptakan konten yang efektif. Konten merupakan media utama dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat. Oleh karena itu, konten yang dibuat harus memenuhi beberapa kriteria agar tujuan komunikasi dapat dicapai. Itu materi promosi harus jalan dengan identitas utama produk demi menghindari bias, menjalankan proposisi nilai produk secara rinci tanpa membingungkan audiens. Penyampaian disusun secara runtut, logis, dan saling mengikat menjadi satu kesatuan utuh. Menyajikan fakta, real atas nilai guna produk, menghindari ekspektasi yang menyesatkan. Menyampaikan singkat, padat, dan langsung mengenai pada inti masalah konsumen. Menyampaikan pesan dengan tata bahasa santun tanpa menyinggung kelompok manapun, memahami kesalahan rel serta posisi psikologi target konsumen saat baca iklan. Pastikan materi audiovisual mudah diproses oleh alat indera penerima dengan nyaman. Menyasar langsung pada topik inti kampanye produk tanpa bertele-tele, mengadaptasi gaya bahasa atau idiomnya sesuai dengan oleh target pasar. Peluang konten untuk menarik perhatian, meningkatkan interaksi hingga mendorong keputusan pembeli akan menjadi lebih besar. Setelah mengetahui apa konten yang baik, sekarang kita akan melihat bagaimana tahapan dalam merancang sebuah konten pemasaran. Dalam menyusun konten pemasaran, terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan agar hasilnya sesuai dengan tujuan perusahaan. Tahap pertama adalah melakukan riset pasar. Pada tahap ini, perusahaan mencari informasi mengenai kebutuhan konsumen, kondisi pasar, dan tren yang sedang berkembang. Tahap kedua adalah menentukan target audiens.
Hal ini penting agar pesan yang dibuat benar-benar ditujukan kepada orang yang tepat. Tahap ketiga adalah menyusun strategi komunikasi. Perusahaan menentukan pesan utama, media yang digunakan, serta gaya penyampaian yang sesuai dengan karakter audiens. Tahap terakhir adalah mempublikasikan dan mengevaluasi konten. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah konten tersebut berhasil mencapai tujuan yang diharapkan atau masih perlu dilakukan perbaikan. Dengan mengikuti tahap tersebut, perusahaan dapat menghasilkan konten yang lebih efektif dan tepat sasaran. Meskipun strategi telah dirancang dengan baik, dalam praktik perusahaan tetap menghadapi beberapa tantangan. Hal tersebut kita bahas pada slide berikutnya. Dalam menjalankan kegiatan pemasaran, perusahaan seringkali menghadapi berbagai hambatan. Salah satunya adalah pesaing bisnis yang semakin ketat sehingga perusahaan harus terus berinovasi agar tetap mampu bersaing. Selain itu, perilaku konsumen juga terus berubah mengikuti perkembangan teknologi dan tren yang ada. Untuk hambatan lainnya adalah keterbatasan anggaran, perubahan kondisi ekonomi, serta perkembangan teknologi yang sangat cepat sehingga perusahaan harus mampu beradaptasi. Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, perusahaan perlu melakukan evaluasi secara berkala, meningkatkan kualitas komunikasi, memanfaatkan teknologi digital, dan terus berinovasi agar memenuhi kebutuhan pasar. Dari seluruh pembahasan yang telah kita pelajari, dapat kita lihat bahwa komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan suatu perusahaan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan. Berdasarkan pembahasan yang telah kita pelajari, dapat disimpulkan bahwa komunikasi bisnis merupakan salah satu faktor utama yang mendukung keberhasilan kegiatan pemasaran. Komunikasi yang efektif mampu meningkatkan kerjasama antar anggota organisasi, membangun kepercayaan konsumen, memperkuat citra perusahaan, serta meningkatkan keuntungan bisnis. Selain itu, perkembangan teknologi digital juga melahirkan berbagai profesi baru dalam dunia pemasaran seperti content creator, blogger, freelancer, dan profesi digital lainnya yang memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, setiap pelaku bisnis dituntut untuk terus meningkatkan kemampuan komunikasinya agar mampu menghadapi persaingan semakin ketat dan perubahan dunia bisnis yang terus berkembang. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai komunikasi bisnis dan kegiatan pemasaran. Semoga materi yang telah kami jelaskan dapat memberikan tambahan wawasan serta pemahaman kepada kita semua mengenai pentingnya komunikasi dalam mendukung keberhasilan suatu perusahaan. Kami menyadari bahwa dalam penyampaian materi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami dapat mengharapkan kritik dan saran untuk membangun bahan evaluasi bagi kami ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.